Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saida, stambu D701-1970 dari kelompok 9 kelas C. Saya akan menjelaskan bagaimana proses perkecambahan pada biji jagung dan pada biji buncis. Selain itu, di video ini saya juga akan membahas tentang pembuktian bagaimana fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat berupa amilum dan bagaimana fotosintesis itu menghasilkan oksigen dengan cara percobaan Sachs dan percobaan Ebbinghaus. Proses perkecambahan. Di proses perkecambahan ini kita menggunakan dua sampel, yaitu biji buncis dan biji jagung. Berikut langkah-langkah. Dua buah sampel, yang ini jagung, yang ini biji buncis. Kemudian diisi dengan air dan direndam. Setelah direndam, biji dimasukkan ke dalam tanah. Jagung dan biji buncis diletakkan di tempat terang, kemudian diukur secara bertahap tiap hari. Dan biji jagung dan biji buncis yang satunya diletakkan di tempat gelap, dan sama, ini akan diukur tiap hari selama 7 hari untuk mengetahui proses pertumbuhannya. Biji jagung dan buncis yang diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari juga tidak tumbuh. Pada hari keempat, buncis dan jagung yang ditempatkan di tempat gelap juga masih tidak tumbuh. Jadi berdasarkan hasil percobaan selama 4 hari itu, biji jagung dan biji buncis yang diletakkan di tempat terang dan di tempat gelap itu sama sekali tidak mengalami pertumbuhan. Berdasarkan jurnal, faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini contohnya gen, hormon, sedangkan eksternal ini suhu, cahaya matahari, atau hal-hal yang dari lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan percobaan yang saya lakukan, mungkin hal yang bisa menghambat proses perkecambahan itu karena lamanya perendaman. Lamanya perendaman itu bisa mematahkan masa dormansi biji. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya hanya merendam bijinya itu sekitar beberapa jam, 3-4 jam. Nah, itu mungkin belum sempat untuk mematahkan masa dormansi bijinya. Sebenarnya adalah karena di bawah botol gelas aquanya itu tidak diberi lubang, sehingga pada saat penyiraman itu bisa jadi airnya berlebihan dan tanahnya tidak mampu menyerap air yang terlalu banyak sehingga benihnya bisa rusak atau membusuk. Yang pertama, percobaan Sachs. Langkah kerja dalam percobaan Sachs itu, pertama-tama daun ditutupi dengan aluminium foil. Yang ditutupi adalah hanya sebagiannya. Kemudian dibiarkan 1 malam. Sebaiknya daun itu ditutupi pada waktu sore hari agar sudah tidak melakukan fotosintesis lagi. Besoknya daun sudah boleh dipetik, kemudian dimasukkan ke dalam air panas atau boleh juga direbus. Setelah direbus, air diambil menggunakan pinset, dipindahkan ke tabung reaksi yang sudah berisi alkohol. Nah, setelah itu daun diambil kembali kemudian ditetesi dengan larutan iodium. Berdasarkan hasil pengamatan, daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman, sedangkan daun yang ditutupi dengan aluminium foil maka warnanya akan berubah menjadi hijau pucat. Nah, berdasarkan uji makanan yang telah ditetesi dengan iodium warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman jika makanan tersebut mengandung amilum. Begitu pula pada proses fotosintesis. Daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil warnanya berubah menjadi biru kehitaman yang menandakan fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat berupa amilum.
Yang kedua yaitu percobaan Edenhouse. Di percobaan Edenhouse ini kita membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu gelas kimia, air, tanaman hidrilla, kawat, corong kaca, dan tabung reaksi. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu gelas kimia diisi dengan air, kemudian diberi penyangga melalui kawat, kemudian dimasukkan tanaman hidrilla, lalu masukkan corong dengan posisi terbalik. Selanjutnya tutupi ujung corong dengan tabung reaksi dan jadilah seperti ini. Penjelasan dari saya tentang proses perkecambahan dan proses fotosintesis. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.